TMI, novel ini bukan punyaku, jadi terima kasih untuk yang sudah meminjamkan dan selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Dengarlah Nyanyian Angin adalah karya Haruki Murakami. Ini cetakannya yang ketiga, diterbitkan oleh KPG pada April 2008 dan diterjemahkan oleh John Johanna. Genre-nya sendiri realisme, slice of life, dan menurutku juga semi-autobiografi. Ini adalah novel pertama Murakami dan tokoh utamanya tidak bernama. Tokoh utamanya dipanggil Aku dan novel ini diceritakan dari sudut pandang dia, seorang mahasiswa fakultas biologi yang sedang mudik ke kampung halamannya di Yamanote. Dan yang dikisahkan di dalam novel ini adalah selama 18 hari, dia berada di kota kecil di tepi laut itu, antara 8 sampai 26 Agustus 1970. Titik berat novel ini adalah interaksi antara Aku dan Nezumi dan Aku dengan seorang perempuan yang tangan kirinya cuma ada 4 jari. Memang dalam novel tipis ini, novel yang tebalnya cuma 119 halaman ini, tidak begitu mengeksplor karakter Aku. Cuma sedikit yang pembaca ketahui tentang karakter Aku. Kecuali mungkin dia pernah pergi ke psikiater karena dianggap terlalu pendiam. Dia adalah sosok yang susah mengutarakan pemikirannya sendiri. Dan pada akhirnya, karakter itulah yang ia pilih untuk membentuk dirinya sendiri. Dan sepanjang novel ini, pembaca hanya akan mengerti dari setengah pemikirannya. Novel ini memang lebih mengeksplor interaksi antara Aku dan dua orang yang sedang dekat dengannya di musim panas itu. Nezumi adalah anak orang kaya yang muak dengan kekayaan. Ayahnya punya bisnis dari salep anti serangga sampai deterjen rumah tangga. Tetapi Nezumi sendiri ingin melarikan diri dari itu, ingin memulai semuanya dari nol, membangun karirnya sendiri. Sedangkan perempuan yang tangan kirinya cuma ada 4 jari, adalah karakter yang juga tidak bernama. Kalau kalian pernah lihat Murakami's Bingo Box, di situ ada kotak Mysterious Woman. Nah, tokoh ini bisa dicentang. Dan dari dua novel Murakami yang sudah aku baca, karakter utamanya selalu mendeskripsikan bagian tubuh perempuan. Mengganggu atau tidak, kurasa itu relatif, tapi ya memang begitu tokoh ini digambarkan. Tokoh Aku dalam novel Dengarlah Nyanyian Angin ini. Yang pembaca bisa tahu dari sosok perempuan yang tangan kirinya cuma ada 4 jari ini, adalah dia bekerja sebagai penjaga toko piringan hitam. Aku dan perempuan itu menjadi dekat setelah mereka untuk pertama kalinya bertemu di Jay's Bar dan sama-sama sedang terpengaruh alkohol. Perempuan yang sempat pamit untuk pergi sebentar dan kemudian dia mengaku kalau dia pergi untuk aborsi. Yang bisa aku tangkap di sini adalah Nezumi dan perempuan itu punya persamaan, yaitu mereka sama-sama merenungkan kematian dan kecemasan-kecemasan manusia akan hal itu. Perempuan itu mulai merenungkan kematian setelah dia melakukan aborsi, sedangkan Nezumi sendiri, yang mulai merintis karirnya sebagai penulis, tidak pernah memasukkan unsur kematian di dalam novelnya. Kenapa? Tentu kalian bisa temukan jawabannya di novel ini. Aku dan Nezumi juga punya persamaan, yaitu akhirnya mereka sama-sama menjadi penulis. Bedanya kalau aku dipengaruhi kuat oleh Heartfield, sedangkan Nezumi dipengaruhi kuat oleh Dostoyevsky. Novel ini adalah sebuah dialogue-driven novel. Aku suka format yang kayak gitu untuk novel-novel yang tipis kayak gini. Novel ini juga cocok untuk kalian yang ingin baca Murakami tapi nggak suka dengan genre magical realism-nya. Alurnya sendiri gimana? Menurutku ini alur maju, cuma karena ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama, jadi kadang-kadang ceritanya lompat-lompat maju mundur sesuai dengan ingatan si tokoh Aku. Endingnya sendiri juga adalah sebuah open ending. Mungkin Murakami sendiri ingin mengutip Heartfield untuk membuat cerita yang alurnya tidak dimengerti oleh siapapun. Ya semoga saja ini bukan alasannya untuk pergilah. Untuk yang sudah pernah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk membaca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.